Nah, sekarang kita akan bahas satu set soal penalaran matematika. Seperti biasa ya. Untuk soal PM kita langsung fokus ke pertanyaannya. Ini merupakan tryout yang ke-12 bimbel intent dan TO terakhir ya sebelum SNBT. Jadi pastikan sama-sama teman-teman simak pembahasan berikut dan menguasai soal-soal yang akan kita bahas ya. Langsung aja, ini ada teks pertama buat soal nomor 1 sampai 4. Kita langsung fokus ke pertanyaannya ya. Jika X US dollar ditukar ke CNY, CNY itu ya yen gitu ya, Chinese yen gitu ya, yen Tiongkok, oleh pengusaha tersebut, uang CNY hasil penukaran berapa? Nah, di sini ya nilai tukar dolar Amerika ke yen Tiongkok adalah 1 USD sama dengan 7 yen ya. Dengan biaya sebesar 2 dolar untuk setiap transaksi penukaran. Jadi kalimat ini cukup untuk menjawab soal nomor 1 ya. Nah, kan di sini kita dikasih tahu 1 dolar itu sama dengan 7 yen ya. Nah, tapi ada biaya administrasi tuh. Ya biaya 2 dolar kayak pajaknya gitu. Nah, kalau kita punya XUSD, ini masih dalam satuan USD. Berarti ya ini sama aja kayak dipotong 2 dolar gitu ya. Ini yang akan diterima oleh si pengusaha tersebut kalau ditukarin ke yen. Nah, berarti kalau 1 USD 7 yen, ya ini tinggal kita kaliin 7. Nah, ini CNY yang diterima ya. Sama dengan CNY-nya. Ya udah kita tulis aja, jadi CNY-nya berapa nih? Ya, ini tinggal kita kaliin. Ini gampang ya, nggak susah. 7 kali X, 7X dikurangin 14 gitu ya. Kan 2 kali 7 nih. Jadi soal nomor 1, ini jawabannya yang C ya. Soal nomor 2, nah jika XUSD ditukar ke CNY, nah kemudian ditukarin lagi ke IDR, uang rupiah yang dimiliki oleh pengusaha tersebut berapa? Nah tadi kan udah ya, 1 CNY, itu sekarang kita konversi ke rupiah ya. 1 CNY itu 2.500 perak katanya. 1 CNY itu sama dengan 2.500 perak. Sebelumnya kita udah dapat kan, dia punya uang XUSD ditukar ke CNY menurut persamaan yang ini ya. Jadi ini untuk X CNY atau X yen ya. Ntar, ini saya pindahin dulu. Nah, dia punya X yen, katanya mau dikonversi ke rupiah. Nah, tapi di sini ada biaya, ya kayak pajaknya gitu ya, sebesar 6 yen untuk setiap transaksi, setiap kali transaksi penukaran. Ya udah, ini pernyataan ini cukup buat ngejawab soal nomor 2. Nah, ini tadi pajaknya ya, pajaknya atau administrasi dia ADM-nya 6.000. 6.000 sorry, 6 yen ya. Nah, jadi kan XUSD itu sama aja kayak XUSD kan. Yang udah dikonversi ke CNY dapat 7x-14. Nah, sekarang si 7x-14 itu dikonversi lagi ke rupiah. Berarti nanti yang diterima sama si pengusaha itu ini dipotong lagi 6 yen ya. Ini kalau dikonversi ke IDR. Kenapa dipotong lagi ya? Iyalah masa ditambahin ya. Kan kalau misalnya nuker uang kan kudu bayar pajak. Jadi uang yang diterimanya pasti lebih kecil gitu ya. Kalau ditambah lagi kan rugi nanti si penukaran uangnya ya. Jadi ini kurangin 6. Baru nanti dikali 1 yennya. Itu kan 2.500 rupiah ya. Jadi langsung kita dapat dalam konversi atau mata uang Indonesia di sini ya. Jadi di sini 7x dikurangin 20. Kita kali 2.500, langsung aja IDR-nya 7 kali 2.500. Ini harusnya kali 5 titik lah ya. Itu 17.500x dikurang 20 kali 2.500 ya 50.000 gitu ya.
Jadi jawaban yang tepat buat soal nomor 2 itu yang E ya. Soal yang nomor 3. Nah, semua USD yang dimiliki pengusaha ditukar ke CNY dan selama di Tiongkok ia menghabiskan 5.000 CNY. Oke. Dia menghabiskan 5.000 CNY. Jadi ceritanya di sini dia tukerin dulu nih ke USD ya. Nah, tadi kan 1 USD 7 CNY dengan biaya sebesar 2 dolar untuk setiap transaksi penukaran. Jadi kalau dia punya 5.000 CNY ya. Nah, di sini berarti dia menghabiskan 5.000 CNY, sorry. Ini pernyataan ketiga nih yang cukup ya. Seorang pengusaha asal Amerika ini berkunjung ke Tiongkok. Oke, untuk perjalanan bisnis, kemudian melanjutkan perjalanan ke Indonesia dengan membawa uang sebesar 5.000 dolar. Jadi awalnya ada 5.000 dolar nih. Ya, jadi dari dolar dikonversi ke CNY ya. Di USD ke CNY gitu ya. Baru nanti ke IDR. Nah, awalnya dia punya 5.000 dolar kan. Ini kalau dikonversi ke CNY. Berarti 5.000 dolar yang dia dapat dalam yen. Berarti nanti harus kurangin 2 dolar. Kenapa? Karena di sini ada biaya transaksi. Biaya penukaran. Nanti baru kita kaliin sama 7 CNY. Gitu ya. Nah, jadi berapa nih? Ini 5.000 dikurangi 2. Aduh, ini males banget hitungnya ya. Oke, awalnya terus udah gitu dia pakai 5.000 CNY ya. Pakai 5.000 CNY. Nah, ini jadi dia punya segini ya CNY-nya. Nah, terus jadi sisanya berapa nih? Nah, katanya sisa uangnya dia tukerin lagi ke rupiah di Tiongkok ya. Jadi 5.000 dikurangi gini aja ya. Coba kita hitungnya biar gampang. 5.000 dikurangi 14 terus dikurangin 5.000 gitu ya. 5.000 kurangi 14. Sorry, kok kurangi 14 gini ya. 5.000 kali 7 dikurangi 14 kurangi 5.000. Ini biar gampang, ini sisa ya. Kan jadi si 5.000-nya ini kita kaliin 7 masing-masing. Jadi biar nanti kita ngitungnya nggak terlalu ribet gitu ya, sekali jalan maksudnya. Nah, ini kan 5.000 kita kali sama 7 ya 5.000 kali 7. Terus 2 kali 7 ya 14 ya. Nah, jadi si 5.000-nya kita keluarin aja ya. 5.000. Ini kan kalau nggak ditulis sebenarnya kali 1 ya. Jadi 7 kurang 1 teh 6. Dikurangi 14. Nah, ini sisanya ya. Dalam CNY. Nah, katanya semua ditukarin ke Indonesia, ke rupiah. Kalau ditukarin ke Indonesia ya berarti nanti yang uang CNY ini kudu dikurangin lagi sama berapa nih? Biaya penukaran CNY ke rupiah. 6 CNY ya, berarti dikurangin 6 CNY lagi. Ini pas ditukar ya. Ini konversi ke IDR. Nah, berarti kan dia punya segitu tuh, 5.000 kali 6, 30.000 ya. 30.000 kurang 14. Ini dikurangin lagi 6 yen ya. Jadi di sini 5.000 dikali 6 dikurangin lagi dikurang 14, sorry. Terus dikurangin lagi 6 ya. Nah, ini kita kudu kali sama 1 yen tuh kan 2.500 ya. Nah, jadi berapa nih? Ini tuh 30.000. Yang ini 20 ya. 30.000 kali 2.500 itu teh 75. 30.000 ya, 75, nolnya ada 46. 75 kojut. 75 juta. Dikurangin 50.000 gitu ya. Jadi berapa nih? Uang IDR-nya. 74 kojut 940.000 ya.
Ada nggak jawabannya? Nah, yang D ya. Nah, ini saya tandain dulu. Ntar, ini kotak nih nggak mau lurus. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, selama perjalanan bisnis di Tiongkok, ternyata semua pengeluaran ditanggung rekan bisnisnya, sehingga uang yen Tiongkok yang ditukarkannya tetap utuh ya. Ini uang yen yang ditukarkannya tetap utuh. Jika YCNY yang dimiliki pengusaha tersebut ditukar ke IDR, jadi awalnya punya YCNY gitu ya. Nah, dikonversi ke IDR. Dapat berapa tuh? Berarti Y kita kurangin biaya administrasi, ini kan 1 CNY 2.500 dengan biaya sebesar 6 CNY. Berarti kurangin 6 nih yang diterimanya ya. Terus kali 2.500, udah sih ini begini aja. Malah lebih susah yang nomor 3 tadi ya. Jadi berapa? Uang IDR-nya. 2.500 Y dikurangin 15.000 gitu. Ada nggak? Ah, tuh yang E ya. Nah, ini uang Indonesia yang dia punya. Ya, ntar ini. Jelas ya? Nah, soal nomor 5 sampai nomor 8 ini kita pakai teks yang kedua. Ceritanya gini, perusahaan penyewaan alat pesta memiliki beberapa meja yang bentuknya persegi gitu ya. Katanya 4 kursi diletakkan mengelilingi satu meja persegi. Nah, kalau misalnya 2 meja persegi disatukan, dapat diletakkan 6 kursi mengelilinginya. Jadi kalau 2 meja ya. Oh, kalau 1 meja ya, ini meja. Ini mejanya, kalau 1 ini kursinya ada 4. Sekarang kalau mejanya 2, itu teh berarti kursinya 6. Terus kalau mejanya 3, jika 3 meja persegi disatukan secara memanjang, dapat diletakkan 8 kursi mengelilinginya. Kalau meja 3, 8. Jadi kayak ginilah ilustrasinya, saya udah bikin gambarnya ya. Sorry. Nih, kalau 1 meja ya, kebayang nggak? Ini 1 meja, itu kursinya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kalau misalnya 2 meja ya, 2 meja berarti kayak gini. Ini 2 meja deh. Nah, 2 meja berarti katanya bakal ada 6. Saya geser dulu ya. Ada 6 kursi. Kursinya yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kalau 3 meja, 1 gitu ya, 2, 3. Pas ya 3 meja ya. Nah, ini mah ilustrasi aja ya, gambar doang. Aduh, nggak lurus tuh. Nah, ini saya lurusin dulu ya. Itu teh 8 kursi yang mengelilinginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berarti UN-nya gimana? Coba pakai opsi A ya. Pakai opsi A. Kalau kita masukin N-nya 1. Ini kan N tuh banyak mejanya tuh. N meja ya. Kalau N-nya 1. Berarti UN-nya itu 4N-2. 4 kali 1 dikurang 2. Nah, ini kan nggak sama dengan 4. Harusnya ya kalau misalnya 1 meja gini, isinya 4 kursi. Jadi opsi A mah udah salah ya. Ini salah. Opsi B oke. Yang pertama 4 meja masuk. Coba kalau N-nya sama. N-nya sama dengan 2 ya. N-nya berapa? 4 dikali 2. Ini nggak sama dengan 6 kan? Kalau misalnya N-nya 2. Ya, kalau N-nya 2 kan, ini N-nya 2 ya. Si kursinya tuh kudu ada 6 biji gitu ya. Udah coba aja. Ini opsi yang C ya. Yang C kalau 2N plus 2. Berarti kalau N-nya, saya pakai N-nya 2 aja ya.
Kalau N-nya 2, UN-nya berapa? 2N plus 2, berarti 2 kali 2 itu teh 4 tambah 2, oke, sama dengan 6. Ini kalau N-nya 2 ya. Nah sekarang kalau N-nya 3, kalau dia 8 aja jumlahnya, berarti ya udah pasti ini jawabannya gitu ya. Pasti 2N plus 2. Jadi kita coba-coba sih pilihannya. 2 dikali 3 teh 6, tambah 2, 8. Bener nggak 8? Bener kan, ini kan kalau misalnya 3 meja disatuin panjang kayak gini. Ya udah, berarti itu teh 2N plus 2 jumlah kursinya. Ya. Jadi jawaban yang tepat mah di sini pasti yang C gitu ya. Ini saya tulis dulu aja si rumus yang dipakai ya. Ini tadi meja sama kursinya ya. Ini saya tandain dulu. 2, 3, 4. Jadi UN-nya di sini dengan N-nya itu jumlah meja ya. N meja nih. Sama dengan 2N plus 2. Kenapa saya tulis gini? Biar bisa ngejawab soal-soal berikutnya. Biasanya ini kepake lagi nih. Tapi kita nggak tahu. Coba nanti kita cek aja ya. Ini soal, sorry. Oh ini malah ngegedein kursinya. Maksud saya mau copy ini ya. Ngegedein si tulisan saya. Saya mau copy ini. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, jika 15 meja disatukan secara memanjang. Jumlah kursi yang mengelilingi meja 34. Coba pernyataan 1 ya. Ini kan secara memanjang berarti N-nya kita ganti sama 15 tuh. Jadi U15 sama dengan 2 dikali 15 tambah 2. Ini 32 kan? Nggak sama dengan 34. Jadi pernyataan 1 mah udah pasti salah nih. Ini salah. Coba pernyataan kedua. Jika setiap kursi katanya memiliki 4 kaki. Setiap kursi memiliki 4 kaki. Jumlah kaki kursi ketika 24 meja disusun secara memanjang adalah 200. Berarti di sini U24. Coba. 24 meja ya. U24-nya kita hitung dulu. Banyak kursinya. 2 dikali N-nya ganti sama 24 ya. Ini tinggal N-nya aja yang diubah-ubah tuh kayak gini. Tambah 2. 48 tambah 2, 50. Banyak kursi misalnya K aja gitu ya. 50 kali 4. Nah ini 200. Nah ini mah benar ya. Jadi ini benar. Pernyataan yang ketiga. Jika sejumlah meja tertentu disusun membentuk persegi yang lebih besar. Dan setiap kursi diletakkan pada sisi meja yang terbuka. Jumlah kursi yang digunakan untuk mengelilingi meja membentuk barisan berupa 2 kali jumlah meja yang digunakan. Coba ya kita lihat. Ini misalnya saya punya 1 kursi. Ini 1 kursi gitu ya. 1 kursi, 1 meja maksudnya. Ini tuh ada 4. Berarti kelilingnya kan yang ini ya. Kursinya tuh kudu di sekelilingnya. Coba kalau ukurannya 2 kali 2 nih. 2 kali 2 tuh kayak gini. Ini mah sebagai ilustrasi aja ya. Berarti di sini mejanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 meja. Karena kalau misalnya kursi mejanya ukuran 3 kali 3 gitu ya. Ini gede lagi. 1, 2, 3 ini. 1, 2, 3. Nah, misalnya gini ya. Berapa nih si bangkunya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harusnya di sini ya. Kalau misalnya membentuk persegi yang lebih besar, kayak gini sama aja banyak kursinya. Itu teh si UN ya, saya bisa tulis itu harusnya 4 kali jumlah meja gitu ya, atau 4N. 4N gini aja. Jadi itu 2 kali jumlahnya bukan? Ya bukan ya, salah atau pernyataan yang ketiga ya. Bentar, ini saya garisin dulu. Pernyataan ketiga ini salah ya. Jadi urutan jawabannya di sini apa tuh? Salah, benar, salah, SBS ya.
ini saya tulis dulu ya. Ini urutan jawabannya. Berarti SBS. Soal yang ketujuh. Jika 16 meja disusun sehingga membentuk persegi yang lebih besar. 16 meja ya. Berarti kalau 16 meja itu ukurannya teh 4 kali 4 kan? Kayak gini ya, saya gambar ya, 4 kali 4. Nah, ini saya bagi aja. Jadi ada berapa tuh? Si kursinya ya, 16 meja kan di satu ini. Ya, kita gambar aja deh ya, supaya kebayang. Nah, ini 16 meja ceritanya. Kayak anggap aja itu lurus lah ya. Supaya simetris saya pindahin sedikit si ininya. Garisnya. Eits, nggak mauan ya. Nah, gini ya. Ya itu anggaplah meja berbentuk persegi gini. Kalau mau dirapiin lagi oke lah. Tapi repot ya saya ngerapiin lagi gini ya. Si panahnya loncat-loncatan. Nah, di sini ada berapa nih? Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, di sini ada 16 meja nih. 16 kursi. Ya. Nah, terus selisih jumlah kursi ketika meja disusun secara memanjang dan membentuk persegi yang lebih besar. Nah, kalau tadi memanjang, itu teh rumusnya apa? Memanjang tuh kayak gini. Tuh yang atas ini. Nah, itu teh rumusnya UN sama dengan 2N plus 2 kan. Nah, ini masukin aja. Dimana N-nya itu jumlah meja. Berarti di sini banyak kursinya berapa tuh? U16. Ini teh sama dengan 2 kali 16 tambah 2. Nah, ini banyak kursinya. 34 kursi kan. Nah, berarti si selisihnya gimana tuh? Ya, selisihnya mah tinggal kita kurangin aja yang besar, kurangin yang kecil ya. Jadi selisihnya itu teh sama dengan 34 dikurangin 16. Ya 18 kursi ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B. Soal yang ke-8. Nah, jika meja dengan jumlah ganjil ini disusun sehingga berbentuk L dan setiap kursi diletakkan di hadapan setiap sisi meja yang terbuka. Nah, maka jumlah kursi yang diperlukan untuk mengelilingi 17 meja berbentuk huruf L. Berarti kita gambar aja ya di sini ya. Coba ini saya udah siapin gambarnya ya. Kalau misalnya mejanya jumlahnya 3, berarti ada berapa kursi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ya, ini meja ya. Misalnya mejanya ada 3. Ini teh si kursinya 8. Sekarang kalau mejanya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kalau mejanya di situ ada 5, si kursinya 12. Kalau mejanya 7 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti kalau mejanya 7, 16. Ya ini mah sama kayak tadi. Ya enggak? 3 ke 8. Berarti kali 2 tambah 2 kan? Ini juga sama. 5 ke 12. 5 kali 2 tambah 2. Ini kali 2 tambah 2. Berarti UN-nya di sini ya. UN sama dengan 2N tambah 2. N itu si jumlah mejanya gitu. Persis tadi kalau si mejanya ditekuk bentuknya huruf L gini. Berarti kalau U17 gimana?
Itu teh 2 kali 17 ditambah 2 ya. 34 ditambah 2 itu teh hasilnya 36 ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang D ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini yang ditanya adalah jarak lampu L ke dinding. Sama saya udah dikasih highlight di situ ya. Nah, di sini titik A dan B terletak pada dua ujung satu tembok tetap gitu ya. Jarak titik A dan B itu 2 meter. Terus lampu L terletak pada garis G. Sehingga bayangan titik A dan B yaitu A aksen, B aksen terletak pada dinding diketahui panjang T1, X-nya 4, dan jarak titik A aksen ke garis G ini adalah 10 meter. Nah, dari gambar ini, segmen garis yang ditanya berarti yang ini nih. Jarak lampu L ke dinding ya. Berarti nanti kalau kita gambar segitiga, kita harus gambar si segmen garis yang ditanyanya gitu ya. Nah, ini saya tandain dulu aja. Ini lampunya misalnya di sini ya. Saya kasih titik ini lampunya. Lampu L. Terus udah gitu jarak titik A dan B itu 2 meter. Ya, ini misalnya saya tarik dari sini ke sini ya. Ini ke sini, terus ini A sama B. Ini ke sini. Ini A sama B, misalnya yang ini 2 meter nih ya. Nah, ini panjang ini 2 meter. Terus T sama dengan 1. Berarti ini rada condong sedikit ya, supaya itu 2 meter. Sebentar, ini rada ke sini sedikit. Nah, ini gini ya. Supaya itu bisa rada panjang. Ya, biar gambarnya lebih proporsional lah ya. Nah, ini 2. Terus udah gitu, ini kan titik A, ini titik B ya. Ini A, ini B. Yang ditanyanya tuh segmen garis yang ini ya, L ke bawah tuh. L ke L aksen. Nah, kita lengkapin dulu apa tuh yang dikasih tahu. Nah, terus di sini T-nya itu 1 ya. Nah, ini 1 nih segini. Udah gitu X-nya itu 4. Ini X nih segini ya. Nah, ini X segini. Nah, ini 4. Terus udah gitu ini kan B aksen. Ya. Bentar. Ini A aksen. Jarak titik A aksen ke garis G itu adalah 10 meter. Ini garis G kan. Nah, ini jaraknya tuh 10 meter katanya. Berarti segini 10. Ya. Nah, kalau gitu mah ya udah aja. Kalau itu 10 berarti segini teh selisihnya kan sisanya nih yang saya gambar pakai garis hijau ya. Segini berarti 6 dong. Ya kan? Nah, ini saya copy aja lah gambarnya bisi perlu buat ngerjawab soal berikutnya. Nah, kita lihat ya. Yang ditanya ini L. Misalnya si L ini tuh X gitu. Berarti segitiga yang mana nih yang sebangun? Yang gampang aja kita lihat. Ini ya, yang ukurannya sedang. Nih, saya warnain aja. Ini. Itu teh sebangun sama segitiga yang gede pisan. Gimana nih? Segitiga yang kuning ya, itu teh punya alas 6. Kalau segitiga yang besar, itu teh alasnya yang ini ya, panjangnya 10 tuh, 6 sama 4. Ya, ini 6 berarti sebanding sama 10. Terus kalau segitiga yang kuning, itu teh punya tinggi, ya. Lihat gerak ini kan 1, ini 2. Ya enggak? Nah, ini 2 segini tuh. Jadi 1 tambah 2, ya 3 meter kan? Tinggi yang ini nih. Saya kasih segmen garis warna hijau aja nih. Tuh. Nah. Berarti kalau yang kecil, yang besar, itu X. Ya udah sih, ini tinggal dicoret aja. 2, nanti X-nya kita dapat 10 bagi 2 ya 5 ya. Ada nggak jawabannya? Ini yang A ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya.
Panjang bayangan benda AB dapat dihitung menggunakan dengan menentukan jarak A aksen B aksen. Oke. Di sini panjang A aksen B aksennya berapa? Ya, ini saya gambar lagi. Ini nggak ada yang berubah kan? Panjang A aksen B aksen. Berarti segmen garis yang ditanya yang segini ya, ini saya hapus dulu aja nih. Kalau nggak udahlah biarin ya. Ini saya kasih warna kuning di sini ya. Nah ini A aksen B aksen tuh. Segitu panjangnya berapa? Gini aja tuh. Nah lihat gerak di sini kan ada segitiga yang kecil. Terus tadi tinggi lampunya mah tetap kan? Tinggi lampunya mah nggak berubah. Tinggi lampu ke bawah berapa nih? Si X-nya 5 ya. Nah bandingin aja nih segitiga yang kecil sama segitiga yang besar. Tuh yang L aksen. Ya yang ini. Saya gambar sini ya. Ini kan yang B. Ini B aksen. Ya ini L aksen gitu. Nah ini yang saya kuningin. Misalnya ini apa? C gitu ya. B ke C 1. Terus ini 5. Terus ini 4. Yang ini berapa? Panjang segmen garis yang ini nih. Yang hijau kecil ini nih, alasnya. Itu tuh harus kita cari dulu yang ini. X aja misal ya. Jadi kalau segitiga kecil mah di sini alasnya tuh X. Segitiga besar itu X tambah 4. Kalau segitiga yang kecil itu teh tingginya 1. Segitiga yang besar itu teh tingginya 5 itu ya. Ya udah nanti tinggal kita kaliin di sini. Jadi 5X itu teh sama dengan X tambah 4. Jadi X-nya berapa nih? Ini 4X sama dengan 4. Si X-nya sama dengan 1 dong. Nah kalau X-nya di sini 1. Berarti 6 kurang 1. A aksen B aksennya. Kan segini 6 nih. Nah ini 6 nih. Nah dipotong 1. Potong 1 segini. Jadi 5 dong. 5 juga jawabannya. Ada nggak? Itu ada tuh ya. Yang C ya. Oke, terus saya lanjutin lagi. Jika orientasi AB diputar 90 derajat, ini sorry ya. Malah ngebentuk panah gini. Diputar 90 derajat searah jarum jam sehingga sejajar lantai dengan posisi titik B tidak berubah. Berarti ini saya gambar ulang aja deh ya, nanti saya hapus-hapusin. Nah, posisi titik B-nya nggak berubah. Berarti AB ini katanya diputar 90 derajat kayak gini nih. Searah jarumnya mah jadi gini ya tuh. Tapi jadi mendekin sini bayangannya nih. Kan si A aksennya pindah nih ke sini. Ini si A aksennya, si A-nya. Nah diputar 90 derajat gitu sana. Ya. Bentar ya. Ini berarti berubah dong segini. Tuh jadi tambah pendek. Apalagi yang ditanya coba. Ini saya hapus dulu aja nih ya. Masih aksennya jadi ngegeser ke sini. Maka panjang bayangan benda AB. Panjang bayangan benda AB. Panjang bayangan benda AB. Ya si AB aksen yang ini nih. Ini yang ditanya. Gimana nih ya? Oh, iya. Lihat ini gerak ini segitiga ini kan yang kecil nih. Tadi tinggi lampu mah kita udah tahu ya. Tinggi lampu ke bawah mah 5 kan. Ini tetap. Gini aja. Kita lihat segitiga yang ini dulu yang pertama ya. Kita cari panjang segmen garis yang ini nih, yang saya kasih warna kuning nih, yang tadi. Ya. Nah, itu teh berarti ini L. Ini L aksen. Terus yang kecilnya ya di sini B ke C misal gitu. Nah, ini C-nya di sini. BC. B aksen gini kan. Kan sebangun tuh.
Nah, L ke L aksen mah 5 kan. Nah, ini 5. Nah, ini 4 gitu ya. Ini 1. Nah, berarti yang ini X nih kita belum tahu nih berapa. Ujung-ujungnya sih kita mau cari garis yang warna hijau, tapi kita perlu panjang yang ini nih, yang kuningnya. Ya. Soalnya nanti kita ngelihat kesebangunannya dari segitiga satu lagi. Jadi gimana nih? Segitiga kecil mah alasnya X. Kalau yang besar itu X plus 4. Terus kalau segitiga kecil itu T tingginya 1. Segitiga yang besar tingginya 5. Nanti kita kali silang nih. Jadi 5X sama dengan X tambah 4. Nah, berarti 4X sama dengan 4. Nah, si X-nya dapat dong 1 ya. X-nya 1. Nah, ini berarti 1 nih. Ini 1 ya, si X-nya saya ganti 1 weh. Berarti kalau ini 1, ini 1. Ini akar 2 dong. Nah, segini berapa? Ini 5 kan? Yang bawahnya juga 5 nih. 5 sama 5. Berarti kalau ini 1 akar 2. Ini teh berarti kan 5 sama 5, 5 akar 2. Nah, selisihnya aja di sini. Ini 4 akar 2 nih. Gitu ya. Nah, jadi panjang garis ini. Kita lihatnya segitiga yang ini nih. Saya kasih warna ya. Terus sama segitiga yang bawahnya itu kan sebangun. Ini saya warnain dulu ya. Ini sebangun sama segitiga yang di bawah yang gede. Nah, berarti L ke B ini teh panjangnya. Yang ini ya, saya kasih segmen garis warna biru. Itu 4 akar 2 kan. Ini 4 akar 2. Nah, itu sebangun sama yang di bawah nih. Yang putihnya ya. Berarti kalau segitiga yang ini ya, yang L yang kecil teh yang warna pink gitu ya. Si garis miringnya teh kan segini 4 akar 2. Kalau segitiga yang besarnya yang satu lagi yang ini 4 akar 2 tambah akar 2 aja, itu teh 5 akar 2 kan. Terus kalau segitiga yang pink itu teh alasnya 2. Nah, kalau yang putih yang besarnya ini kita nggak tahu nih X alasnya gitu ya. Udah bukan lagi 6 di sini alasnya ya. Karena kan tadi si bayangannya ngegeser kalau gitu ya. Begitu dia dirotasiin. Nah, si X ini nanti kita cari nih. Nah, ini per X. Sorry. Nah, ini coret bisa ya. Berarti 5 kali 2 itu 10 dibagi 4. Udah X nanti dapat 2,5. 2,5 meter ya. Berarti jawaban yang tepat ini yang B ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini jarak lampu L ke dinding katanya diubah jadi 11 meter. Ntar ya, ini saya gambar lagi. Oke, ini katanya 11 meter. Saya tandain dulu deh ya. Terus, kalau itu 11 meter. Bentar, yang ini mau nggak berubah kan? 2 sama 1 itu. Oh iya, yang ditanya di sini jarak lampu ke titik A aksen, berarti segmen garis yang ditanya itu teh segmen garis yang ini. Oh ya, gampang lah ya kayak gitu mah ya. Ini teh nggak akan jadi 6 meter ya kalau misalnya dia digeser. Nah, lihatnya gini gerak. Ya, ini saya tarik garis yang ini. Ya, ini segitiga yang ini teh sebangun sama yang di bawah. Ini saya kasih warna biru ya. Ini saya kasih biru. Nah, berarti berapa tuh? Itu teh alasnya jadi tetap 4, ya kan? Terus panjang ini 2 sama 1, 3, artinya segini ya. Segini.
Ini yang ini. Itu teh panjangnya 7 ya. 4 dikurang 11 dikurangi 3, sorry 8 ya. Kan 11 teh panjangnya segini nih. Ini 11 teh panjangnya. Ya. Berarti ini kan siku-siku nih. 8 sama 4. Akar 64 tambah 16 sisi miringnya aja. Ini teh berarti akar 80 kan. Ya, akar 80 nih. Nah, itu sebangun sama yang di bawahnya nih. Sebangun sama yang kuning. Ya, kalau segitiga biru mah di sini tingginya itu 8. Kalau segitiga yang kuning tingginya 3. Segitiga yang biru itu teh sisi miringnya berarti LKA ya. LKA yang ini akar 80 teh 4 akar 5. Nah, kalau yang kuning, ya ini kita belum tahu nih. X aja misalnya nih. Jadi ini coret nih. 2, 3 kali akar 5. Nah, ini X teh segini nih ya. Dari titik A, nah ini X. 3 akar 5 dibagi 2. 1,5 akar 5. Kalau kayak gini kok angkanya jelek banget ya. Nih berarti X-nya segini 1,5 akar 5. Oh iya, yang ini kan 4. Ini 4 akar 5 ya. Nah, berarti nanti tinggal jumlahin ini 4 akar 5. Ditambah 1,5 akar 5. Nah, itu kan jarak dari L ke A aksen ya. Berarti jarak lampu ke titik A aksen. Itu teh sama dengan 5,5 akar 5. Ada nggak jawabannya? Nah, iya, yang D ya. Nah, ini soal nomor 13. Pedagang grosir beras tiap hari menerima pasokan dari tempat penggilingan padi dan kemudian menjual kembali pada pedagang pengecer ya. Data pasokan dan yang terjual setiap hari dalam kuintal pada 1 minggu disajikan dalam diagram berikut ya. Berarti ya ini saya bikin aja dulu ya si datanya. Ada yang pasokan, ada yang terjual. Itu teh hari. Berarti ini pasokan saya tulis aja P gitu ya. Yang terjual saya tulis T sini ya. Harinya apa aja sih? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Kayak ini nggak rapi ya, saya hapus dulu. Nah, ini gini. Kalau misalnya pasokan dulu aja ya. Pasokan ini hari Senin berapa nih? Datanya saya pindahin dulu deh. Ini 14. Ini 9. Ini 10. Ini 6. Ini 12. Ini 10. Ini 9 gitu ya. Saya pindahin ya. 14. 9. Terus 10, 6, 12, 10, 9. Yang terjualnya nih hari Senin berapa? 12, 9, yang ini 8 ya. Yang ini 10. Ini 10 juga. Terus ini 8. Terus ini 13. Berarti ini 12, 9, 8, 10, 10, 8, 13. Nah, yang ditanya pedagang grosir kehabisan stoknya pada hari apa ya? Ntar ini gini ya, sama saya tulis stoknya ya. Nah, katanya dia menerima pasokan dari tempat penggilingan padi kemudian menjualnya kembali pada pedagang pengecer. Data pasokan yang terjual setiap hari. Nah, ini pasokan. Dipasok 14, terjual 12. Selisihnya berarti 2 kan. Nah, ini berarti
2 tambah 9 kurang 9, ini teh 2. Lagi nih. 2 tambah 10, 12. Dipasok 10 kan. 12 dikurangi 8, nah ini 4. Ya. Nah, 4 tambah 6, 10. 10 kurang 10, nah ini habis nih. Hari Kamis habis. 0. Terus 0 tambah 12, 12. Dikurangin 10, itu teh 2. Berarti di sini 2 tambah 10, 12. 12 kurangi 8, 4. 4 dipasok 9, 13. Terjual 13. Sisa 0. Ya. Di sini kehabisan stok berarti yang stoknya sisa 0. Sini hari apa aja tuh? Hari Kamis sama hari Minggu. Ya udah nomor 13 berarti jawabannya di sini yang dadu tuh ya. Kamis sama Minggu. Ini saya copy lagi ya. Nah ini stok beras terbanyak pada minggu tersebut adalah 4 kuintal. Nah ini benar gak? Nah ini terbanyak benar ya. Tuh paling banyak kan. Hari Rabu ya. Stok beras pada minggu tersebut sebanyak 2 kuintal hanya terjadi hari Senin sama Jumat. Senin 2 kuintal. Terus Jumat, iya sih, Jumat 2 kuintal. Tapi kan yang 2 kuintal teh ada lagi ya. Bukan cuma Senin sama Jumat doang, di situ ada hari Selasa juga 2 kuintal. Nah, jadi ini benar. Salah ya. Rata-rata stok daging ayam per hari pada minggu tersebut adalah 10 kuintal, berarti ditambahin nih. Rata-ratanya 10 kuintal asa gede tehnya, ini nggak ada yang sampai 10 kuintal kan. Salah, saya pakai warna merah ya. X barnya jadi 2 tambah 2, 4. 2 tambah 2, 4. Tambah 4, 8. Tambah 2, 10. Tambah 4, 14. Bagi 7 aja. Ya 2 kuintal kudunya mah ya. Jadi benar salah nih. 10 kuintal ya salah jelas ya. Jadi urutan jawabannya di sini benar. Salah. Salah ya. Nah. Terus soal nomor 15. Ini saya copy lagi. Berdasarkan pengalaman modal akan tercukupi jika sudah terjual 70% pada minggu tersebut. Ya kan, terjual 70%. Nah, jika 1 kilo beras dijual dengan harga 30.000, ya kan? Maka keuntungan pedagang grosir pada minggu tersebut berapa juta rupiah ya. Nah, jika sudah terjual, berarti terjual kita lihat grafiknya ini. Terjual 70% ya. Pada minggu tersebut. Berarti ini kita totalin aja. Berapa tuh? 12 tambah 9, 21. Nah, 21 tambah 8, 29. 29 tambah 20, 49. 49 tambah 8, 57. 57 tambah 13, 70 ya. 70 kan ini totalnya 70. Berarti untungnya kan udah terjual 70%. Berarti si batinya mah 30% kan. Untungnya 30%. Ya kan? Dikali 30.000 per kilo ya. Dikali 70, 30% dari 70 dulu, ketang. Nah, ini kan berarti untungnya ya, 30% dari 70. Terus sekilonya dijual 30.000 kali 30k aja. Nah, ini berapa nih? Coret-coret, ini teh 21. 21 kali 30.000 ya. 21 kali 30.000 per kilo kan. 1 kilo beras. Ini tuh satuannya apa sih? Kuintal gitu. Kuintal ya. Berarti 21 kuintal. 21 kilogram kali 30 kilo. Kali 30.000 gitu ya. Nah gini kan. 21 kali 3 aja udah 63 kan. Terus nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah 63 kojut gitu ya. 63 kojut untungnya. Jadi jawaban yang tepat di sini nomor 15 itu yang bebek ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya.
Nah, berdasarkan pengalaman, pedagang grosir akan merasa khawatir jika stok beras terlalu banyak, yaitu lebih dari rata-rata stok ditambah seperempat simpangan baku. Aduh, ini rada repot kayak soal hari pertama sih ya, waktu tahun 2025. Lebih dari rata-rata stok. Coba ya, rata-rata stoknya berapa tadi? Ini rata-rata stok kan asalnya kita udah ngitung di atas. Mana ini rata-rata stok tuh ya. Oh, mana nih? Jika stok beras terlalu banyak, lebih dari rata-rata stok berarti lebih dari rata-rata stok, lebih dari 2 kuintal. Ya udah, yang lebih dari 2 kuintal aja nih. Ditambah lagi seperempat simpangan baku. Yang lebih dari 2. Jadi kan dia merasa khawatir ya. Ini saya tulisnya khawatir. Ini khawatir. Khawatirnya kalau misalnya stok berasnya terlalu banyak, lebih dari rata-rata. Yang lebih dari rata-rata itu teh cuman hari Rabu aja nih. Ya, ini khawatir cuman 1 hari. Betul nggak? Khawatirnya itu 1 hari. Ya, banyak hari pada minggu tersebut pedagang grosir tidak merasa khawatir. Yang tidak merasa khawatir berarti ya. Oh, di sini ada lagi nih. Bukan 1 hari doang, katanya yang 4 itu ada berapa biji? Ada 2 ya. Yang 4 nih, ada hari Sabtu juga tuh stoknya ada 4. Kan lebih dari 2. Ya nggak? Sorry, ini kok malah kotak ini ya. Pertanyaannya, banyak hari di mana si pedagang tersebut merasa tidak khawatir. Ya. Berarti merasa tidak khawatir di sini ya 7 hari dikurang 2 hari aja. Berarti kalau khawatir, yang ini tidak khawatir. Ini 5 hari ya. Nggak usah dihitung sih simpangan bakunya. Pokoknya udah lebih dari 2 aja jelas. Ngapain kita hitung susah-susah simpangan bakunya ya. Nanti dihitung susah-susah, nanti panjang-panjang ya tetap aja dapatnya nanti berapa hari kan. Banyak hari pada minggu di mana pedagangnya nggak merasa khawatir ya, ini Senin, Selasa, Kamis, Jumat sama Minggu gitu. Orang rata-ratanya aja udah 2, yang lebih dari 2 kan cuma 2 hari di sini tuh. 2 kali lipatnya ya. Seperempat simpangan baku kan sedikit. Jadi 2 teh masih aman gitu kategorinya. Jelas ya? Nah, ini sebuah ruang pertemuan dengan ukuran luas 120 meter persegi ya. Terus tingginya 4 meter. 4 meter itu memiliki ini kok kayak gini ya. 4 meter, tingginya 4 meter ya, memiliki 4 dinding yang dipasang panel kayu utuh, tidak boleh dipotong. Nah, tiap panel itu punya lebar 40 cm dan tinggi 4 meter. Berarti si tinggi ruangannya mah udah pasti 4 aja ya. Ini tuh kayak balok gitu ya, saya gambar nih. Ya. Nah, ini luasnya 120. Gini deh ya. Kayak balok. Tingginya 40. Bentar ya. Saya gambar dulu ya. Nih. Tingginya 4 meter nih. 1, 2. Nah, tingginya udah pasti 4 meter. Nah, si luasnya 120. Luasnya berarti bagian bawahnya kan. Nah, lantai ruang pertemuan itu katanya berukuran 4 meter kali 30 meter. Bentar. Nah, udah gitu mau dipasangin panel yang punya lebar 40 cm dan tinggi 4 meter, berarti segini nih ya. Saya gambar dulu deh. Nah, ini panel tuh. Ya, ini panelnya gitu. Misal umpamanya gini. Si panelnya. Nah, ini tinggi panel tuh kan 4 meter. Artinya kita nggak perlu pusing-pusing ya. Mikirin tingginya. Ya fokus sama si kelilingnya aja.
Berarti panjang sama lebar ini kan tingginya mah udah 4 meter, pasti kayak gini aja. Berarti si panjang sama lebarnya kalau kita bagi sama 40 cm, nggak usah dibagi sama tingginya, karena tingginya mah kan udah bulat ya. 4 bagi 4 mah kan 1 tuh. Itu tuh harus bilangan bulat. Coba pernyataan 1 ya. Pernyataan 1 tuh berarti panjangnya 4 meter. 4 meter tuh ya 400 cm deh. Bagi 40. Ini buat panjangnya ya. Terus buat lebarnya. Lebarnya sini aja deh ya. 30 ya. 30 itu berarti 3000. Bagi 40 bilangan bulat gak nih? Yang ini makan 10 ya. Yang ini 75. Ini bulat ini bisa nih. Ini mungkin nih. Pokoknya harus bilangan bulat, gak boleh koma aja. Yang kedua, lantai ruang pertemuan berukuran 6 meter kali 20 meter. Berarti 600 kita bagi 40. Nah ini mungkin 15. Lebarnya coba ya. 20 teh berarti 2000 ya. 2000 cm bagi 40. 200 bagi 4 itu teh 50. Nah ini mungkin juga nih. Terus yang ketiga, panjangnya 8 meter. Berarti 800 bagi 40 ini masih tetap bilangan bulat. Kan ini 20 ya. Kalau lebarnya 1500 bagi 40. Tar. 1500 bagi 40 mah ini udah nggak bisa ya, udah koma kan. 75 bagi 2 itu 37,5 kan ya. Nah ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh ya. Ini tidak mungkin. Yang ini mungkin. Ini mungkin gitu. Ya. Jadi urutan jawabannya gimana nih? MMTM. Nah, soal nomor 18 ya. Jika pada ruang pertemuan tersebut akan ditempatkan sebuah panggung berukuran 9x7 yang menempel di tengah satu dinding gitu ya. Lebar minimum ruang pertemuan berapa? Jadi bakal ada panggung katanya di sini. Coba bentar ya, ini saya gambar aja kayak gini. Panggungnya misalnya nempel di tengah satu dinding. Oke. Yang pasti mah dasi luasnya kan. Bentar, ini saya hapus dulu ya. Yang pasti kan luasnya. Luasnya mah 120 aja. Nah, katanya panggungnya ditempatkan menempel di satu dinding. Ini aja panggungnya ya. Ukurannya 9 meter kali 7 meter. Oh, iya. 9 meter kali 7 meter. Berarti lebar minimum ruang pertemuannya berapa? Ini gini ya tuh. Nah, supaya muat kayak gimana? Nah, ini misalnya panggungnya gitu ya. Nempel. Nah, ini gini. Nah, lebar minimum si ruangannya berapa? Ini mau ditaruh panggung ceritanya di sini ya. Berarti supaya muat gitu ya. Ini kan 9. Ya kan? Ininya 7 nih lebarnya. Gak mungkin itu 9 ya. Kalau misalnya 9, ini kan luasnya 120. Lebar minimumnya berarti kita mesti cek juga kan tadi mau dipasangin panel kayu. Jadi kalau lebarnya 9 ya, 120 bagi 9 bisa nggak? Kan luasnya mah 120 ya. Nah, kalau luasnya 120, berarti tadi kan kita tuh ngitung panel-panel yang ini nih. Ya, ada berapa biji panelnya? Berarti kudu bulat nih nanti kalau misalnya dibagi sama si lebar panelnya. Karena ini kan mau dipasangin panel juga. Ya. Coba kalau misalnya 9 mah nanti mepet teuing. Jadi ya 9 nanti dia berhimpit sama si panggungnya. Kalau panjangnya 9 jelas, yang A mah udah nggak mungkin aja. Ya.
Kalau nggak kita lihat aja nanti yang mana ya, yang kalau misalnya kita bagi sama si lebar panel 40 itu bilangan bulat. Coba yang A ya. Itu 9 kita bagi 900 aja ya. Kalau kita bagi 40. Ini teh 22,5 kan. Ini bukan bilangan bulat. Jadi ini teh salah. Nah kalau yang B 9,4 berarti 940 aja misalnya. Bagi 40. Ini juga koma ya, salah. Nggak akan mungkin ya. 94 bagi 2, 47 bagi 2 aja udah 23,5 kan. Iya 23,5 kan. Ini nggak mungkin. Coba kalau 10. Soalnya panelnya kan tadi punya lebar 40 cm. Jadi kan panelnya nggak boleh dipotong tuh. Jadi 10. Kalau 10 kan lebih lebar 1 meter. Jadi misalnya itu 9 meter ya. Ini bisa ke sini misalnya panjangnya itu 9 meter. Ya, di sini ada panggung nempel tuh ya. Jadi ada jeda sedikit tuh. 10 meter berarti 10 kali 12 ya. Panjangnya misalnya 12. Lebarnya 10. Kayaknya bisa nih ya kalau lebarnya 10. Coba lihat. Kalau lebarnya 10 berarti 10 teh 1000 dibagi 40. Nah, ini 25. Itu ya. 25. Nah, ya udah ini lebar minimum kan. Lebar minimum udah dapat ya 10,4 sama 11-nya mah udah jelas gak usah dicek lagi. Lebar minimumnya teh kudu 10 gitu sih ininya. Soal nomor 19, ini harga setiap panel 90.000. Supaya biaya yang diperlukan minimum, maka banyak panel kayu utuh yang dibutuhkan berapa? Ini saya gambar dulu aja ya. Nah, ini kayak gini kan. Ini si ruangannya. Nah, ini panel kayunya tuh yang saya kasih biru tuh ya. Ini panel kayunya. Nah, itu teh ada 3 panel. Ini saya kasih gambarnya biar selang-seling warnanya biar jelas gitu. Bayang nggak? Nah, lihat gerak ini teh si lebar panelnya itu kan 40 cm. Ntar, ini saya warnain dulu ya. Si lebar panelnya ini 40 cm, ini segini. Ya. 40 cm. Berarti kan si panel itu teh ngelilingin si dinding-dindingnya kan. Ya. Coba untuk dimensi panjangnya berapa tuh? Jadi saya tulisnya N panjang. Kenapa saya taunya dia ngelilingin itu? Karena di sini ada kalimat ini ya. Dia memiliki 4 dinding yang dipasang panel kayu utuh. Berarti di sini panjangnya kan 12 tadi ya. Ini udah jelas kita pakai yang tadi. Karena yang minimumnya kan kalau lebarnya 10 ya. Jadi 1200 dibagi 40. Ini tuh 30 panel. Terus N lebarnya di sini berapa tuh ya? 1000 dibagi 40. Ini tuh 25 ya. Kan dinding yang panel yang buat nutupin si panjang mah ada 2 kan. Nah, ini ada 2 dindingnya yang di depan sama belakang. Berarti ini nanti kita kali 2 nih. Ini ada 60 panel. Terus ini 25 juga sama, yang di kiri sama di kanan. Ini kali 2 nih, di kiri di kanan tuh yang ini nih. Ya, nih. Ini saya warnain juga deh. Itu kan yang buat nutupin si lebarnya di kiri sama satu lagi di kanan nih. Di kanan aja yang saya warnain ya. Ini si panel-panelnya. Sama itu juga 40 ya. Jadi 60, yang atas, yang bawah 50. Udah tambahin aja jadi berapa tuh? 110 panel ya. Ada nggak jawabannya? Nah, ini yang D gitu ya. Soal nomor 20. Nah, sekarang biaya minimumnya. Ya udah, ini kan 110 panel. Ya berarti biayanya tinggal kita kaliin 90.000 deh. Jadi biaya sama dengan 110 dikali 90.000. Jadi berapa nih? 9,9 kojut ya. Udah deh. Jadi jawaban yang tepat yang mana tuh? Yang bebek ya.